Oke. Selamat siang teman-teman. Ya. Kita mulai tech talk kita siang ini. Topiknya dumb monkey testing di Android. Oke. Apa itu monkey testing? Monkey testing itu adalah sekumpulan testing acak yang dilakukan oleh alat testing otomatis yang disebut dengan monkey, monyet. Oke, itu adalah salah satu tools yang berguna untuk kita engineers untuk melakukan load dan stress testing, stabilitas testing, dan juga bisa membantu kita menemukan bug-bug. Oke, ada banyak tipe monkey testing itu sendiri. Di literatur Wikipedia itu ada lebih dari 2 ini, tapi secara generik di sini cuma disebutkan 2 saja, yaitu ada 2, smart monkey dan dumb monkey. Smart monkey itu automatic testing tool yang cost development-nya itu lebih mahal, yang dibuat, dan dia tuh mempunyai beberapa kemampuan. Seperti di sini, yang pertama itu dia tahu pada saat dia melakukan testing itu dia ada di state apa di aplikasi itu. Dia juga tahu dia bisa melakukan apa saja di state itu. Dia juga tahu dia bisa kemana saja. Terus dia ada recordnya, dia sudah kemana saja. Itu maksudnya di state aplikasinya. Dia juga bisa memverifikasi betul atau tidaknya hasil dari suatu action, dan dia juga bisa men-generate report. Yang kedua itu dumb monkey, itu alat testing yang murah karena gampang dibuat. Dia itu nggak tahu tentang aplikasi yang akan dites sama sekali. Dia juga nggak melakukan verifikasi, nggak tahu result yang benar apa, yang salah atau apa, tapi dia menghasilkan laporan. Yang akan kita bahas di sini dumb monkey testing. Kenapa kita melakukan dumb monkey testing? Ada beberapa alasan di sini yang disebutkan. Yang pertama itu membantu kita untuk mensimulasi action yang mungkin dilakukan oleh user-user dari aplikasi kita secara otomatis. Dia juga bisa membantu kita untuk melakukan load dan stress testing, untuk verifikasi stabilitas aplikasi, dan membantu mencari bug-bug yang mungkin ada dan terlewat dari desain dan skenario testing kita. Ini quotes dari artikel yang saya baca. Walau seberapa banyak pun effort yang kita lakukan untuk melakukan testing, selalu ada bug-bug yang lewat setelah kita rilis. Ini salah satu contoh dumb monkey testing. Kode di atas ini melakukan action, yaitu klik, yang di baris ketiga ini. Dia akan melakukan klik dan melakukan keyboard type selama 1000 kali. Jadi ketika aplikasi dijalankan, dia akan melakukan 2 action itu secara random selama 10.000 kali. Kalau kita lihat di sini, sampel monkey testing ini dia cuma melakukan action, nggak melakukan verifikasi. Ada yang mau bertanya? Apa bahasa ini? It's like pseudocode. Pseudocode. Ya, pseudocode. Oke. Keuntungan dari dumb monkey testing murah, gampang dibuat, dia berjalan terus-menerus sampai dia menemukan bug atau sampai jadi kita hentikan, dan dia itu menemukan bugs yang kritikal, hang atau crash. Dan itu juga yang terakhir itu
verifikasi stabilitas aplikasi. Kekurangannya itu dia nggak bisa menemukan flow di logic, bisnis logic. Stress testing doang. Dia berarti melakukan testing untuk semua link yang bisa diklik di aplikasi tanpa ada flow-nya gitu. Ya, komputer random dia nggak tahu harus ngapain, tapi dia membuat sesuatu yang bisa dan mungkin dilakukan. Di sini kita akan bahas dampak testing secara spesifik di platform Android. Android Execution sendiri itu dirilis dengan sebuah aplikasi monkey testing yang disebut Monkey. Dia itu berjalan di emulator atau di handsetnya kita, dan dia itu akan melakukan sekumpulan action-action yang bisa dilakukan oleh user, klik, touch, gesture, dan berbagai event-event sistem level Android. Monkey itu bisa dijalankan dengan beberapa konfigurasi. Ya, contohnya seberapa banyak event yang mau dilakukan. Kita juga bisa secara spesifik kasih tahu si Monkey aplikasi apa saja yang akan dites dan beberapa option untuk dibagi mainnya. Contohnya untuk menjalankan monkey testing, kita execute command ini di konsol. Contoh, ini salah satu contohnya. Dan kalau misalkan kita jalankan, dia akan secara otomatis menjalankan berbagai macam action, dan itu logging reportingnya. Seperti itu. Sudah siap. Oke. Ada beberapa customization di command line itu yang bisa kita kasih. Contohnya yang pertama ini throttling. Jadi kita bisa throttling seberapa cepat event-event itu dieksekusi. Kita tambahin throttle millisecond. Misalkan setiap 1 detik di antara semua action itu, nanti semua action itu akan berjalan pelan 1 detik. Tadi kan eventnya kebanyakan. Matiin aja sebentar. Terus kita juga misalkan ketika kita melakukan testing itu, anggaplah kita menemukan satu bug crash gitu. Kita tahu kalau ada misalkan ball pointer exception, terus kita sudah fix error itu, dan kita mau verifikasi setelah kita fix dengan kode itu masih terjadi atau enggak. Nah, ketika kita jalankan ADB Monkey ini, kita bisa pakai option -s, seed, value-nya itu berupa angka random apa aja yang kita mau. Misalkan kita kasih 999, ini maksudnya kalau komen ini dijalankan dengan seed yang sama, event yang dilakukan itu akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk verifikasi misalkan status event,
akan selalu sama dengan kalau dikasih seat yang sama. Yang ngerti, nggak ngerti? Just sounding an architect. Architect baru. Enggak. Ada C. Oke. Apa lagi ya? Dan ada banyak offset-offset lain sih yang nggak dibahas secara lengkap di sini. Tapi kalau mau linknya ada di sini. That's it. Oh ya, thank you buat Novriandi. Ya, dia kasih tahu bikin slideshow pakai Markdown, pakai Rima. Kalau ada yang mau bertanya, Mau tanya, jadi ini kita nggak bikin apa-apa ya? nggak bikin apa-apa. Kalau di Android nggak ada. Jadi monkey-nya itu ngetes segala macam elemen yang ada di dalam aplikasi itu. Nggak ngetes segala macam elemen, dia random. Nggak tahu harus ngapain, dia asal-asal aja. Oh, Itu jadi termasuk dia dalam testing. Itu udah multi-testing. Jadi Monkey Tools itu udah dibuat sama Google, spesifik buat Android. Jadi kita tinggal pakai aja. Oh, oke. Kalau yang smart monkey testing Belum pernah. belum pernah. Iya. Toolsnya Tapi kalau dibaca-baca, kayaknya Monkey Talk ya. Monkey Talk itu kayaknya salah satu yang smart karena kita harus meload skenario ke dia, terus kasih tahu, bisa verifikasi data. Acceptance test. Ya. Ada. Ini ada reportnya nggak? Reportnya itu ya kayak yang tadi sih. Jadi ini sebenarnya report apa yang dilakukan gitu. Nah nanti kalau misalkan error, dia nanti kasih tahu ada error di activity yang mana atau di function yang mana, line berapa gitu. Ada detailnya kalau error. So ia bisa detect sama ada aplikasi itu telah crash. Ya, Kamu sudah lihat error dari monkey testing? sering. Ya. Ya, jadi itu sangat membantu. Jadi di so far dia sudah membantu nangkep lebih dari 10 kali ya possibility crash. Do you yang ini bisa dipakai dengan aku saja aplikasi atau kamu harus compile aplikasi kamu dengan hook untuk monkey? Paham maksud saya? Do you need to like compile it with a specific setting to allow for monkey to interact with the application, or can I just download any application from the internet and then from the app store and run monkey against it? I think you can. Saya rasa bisa. Soalnya kalau misalkan kita nggak kasih -p itu package apa yang dijalankan, dia akan menjalankan random. Oh, on. Ya, Oh, wow. ini messaging segala macam. Yeah, just do anything. Jadi So do that on your contacts list. This is YouTube. Okay. This is YouTube. It was. This is okay. Oh, now it's doing it just on your phone. Yeah, Random stuff. Yeah, any random app you just do it. Interesting. Yeah, great man. Because you're holding your camera so that's Okay. It just happened to open Tinder. Maka ini bisa digunakan misal kita punya browser Chrome gitu, dia launch Chrome browser, kita menuju ke URL itu selesai. Dia hanya bisa klik gitu. Kayaknya sih iya. Ada di Access kok kan live ya. Dia tulis ya, tapi itu random. Jadi bukan sesuatu yang bisa dia. Ya, nggak bisa di script. No. We should do the same thing. Just do on YouTube. Oh ya, di web itu sendiri dulu kan kayaknya agak tidak populer, tapi sekarang ada satu namanya Gremlin.js, mungkin ada yang tahu.
system dia bisa swipe, bisa click down gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol itu terbatas ya. Yang bisa ada di sini. Kita bisa kontrol persentase event. Kita mau touch-nya itu berapa persen dari keseluruhan action yang kita mau, motion-nya seberapa banyak, dan navigation. Motion itu Swipe. oh Yeah. full motion. How is it possible? Maybe you could take it around. Okay, maybe. Or it could send it vibrate. Okay. Ya kayak gitu. So kamu kata tadi you found about 10 crashing points, right? Ya. Okay, so karena ini random, apakah setiap kali kamu running mesti kamu selalu baginya seed tertentu supaya kamu bisa repeat it, or do you like just let it run, find an error, and then like try to give it a seed and kind of see if the same error happens? Like what is your workflow? So far sih prakteknya nggak pernah pakai seed sih. Oh, so Yeah. just like run it Yeah. and Tapi you get mungkin, the bug straight away. ya, tapi mungkin best practice-nya kita pakai seed ya, karena kita bisa mengulang dengan skenario yang sama gitu. Yeah. And you can like regression test it. Ya. Plus you can plug it into that command. I can totally see how this is super useful for UI app. Ya. Just all the interactions. Dan juga saya pernah lihat banyak app yang dari App Store atau dari yang kamu ketik beberapa kali terus tag. Anything like what is wrong with this? Setelah dia pakai benda seperti ini, we start seeing these hotspots. Ya. Nah, saya ingin menambahkan dulu waktu belajar infra ada yang namanya chaos monkey. Saya kira hanya ada di infra, ternyata ada di aplikasi juga. Luar biasa. Chaos monkey sendiri di infrastruktur dia kayak Netflix bener yang ngeluarin aplikasi. Jadi kamu punya web server, dia nanti matiin random web servernya, matiin random database-nya. Ketika dia matiin web servernya, dia matiin database-nya, service kamu masih nyala nggak? Di Netflix itu jadi ternyata Google juga bikin aplikasi Netflix itu aplikasi Netflix website. website. Luar biasa. Itu kayak biasa ya, terus yang nggak tahu. Iya. Tapi ada Mockito yang dibantu sama si Pak Yai. Jadi ya. So for your Android testing kamu hanya pakai ini. Ya. Hanya pakai yang ini. Walaupun banyak yang bilang jangan pernah rilis aplikasi hanya dengan multi testing. Gali, I was looking at some iOS testing stuff, and PIF uses it through accessibility options. So in the same way that like automated readers do it, like they use AppleScript to like through the accessibility, you can automate clicks on your phone and stuff. Yeah, you know, like the like blind people and stuff like that. Yeah, they get a blind. They just get random blind rules around. Like, can you please do this test? What's the error code? I don't know. I just know it's not running anymore. My brain is really broken. Okay. Anything else? Any other questions? No, thank you very much, Jeremy. That was really cool.